Hai guys, gimana kabarnya? Jumpa lagi bersama Mang Doher. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul The Iron Giant yang dirilis pada tahun 1999. Dan film ini menceritakan tentang seorang bocah yang bernama Hogarth yang bersahabat dengan sebuah robot raksasa dari luar angkasa. Namun seorang agen pemerintahan berniat menghancurkannya dan Hogarth pun harus berjuang untuk melindunginya. Gimana guys, penasaran dengan alur ceritanya? Awali dengan sebuah meteor yang jatuh dari langit ke lautan. Dan di lautan itu ada sebuah kapal yang gak terlalu jauh dan dari jatuhnya meteor itu. Namun ketika kapal itu mendekat, tiba-tiba ternyata meteor itu adalah sebuah robot raksasa. Dan robot itu pun merusak kapal mereka, dan kapal mereka pun tenggelam. Scene berganti ke pagi hari. Ada seorang anak yang bernama Hogarth yang sedang mengendarai sepedanya. Ia menuju ke tempat ibunya yang sedang bekerja. Setelah sampai di tempat bekerja ibunya, Hogarth berniat meminta izin ke ibunya supaya bisa melihara hewan temuannya yaitu tupai. Namun ibunya melarangnya untuk memelihara hewan itu. Ketika Hogarth ingin menunjukkan hewan itu ke ibunya, tiba-tiba hewan itu pun kabur lalu Hogarth mencarinya. Singkat cerita, Hogarth pun menemukan tupainya itu. Tupainya itu bersembunyi di bawah kaki seorang pria yang bernama Den. Lalu tupainya itu masuk ke dalam celananya Den. Ketika Den mengeluarkan tupainya itu dari celananya, tupainya itu langsung mengacaukan suasana di restorannya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Hogarth sedang menonton TV, tiba-tiba saluran TV-nya jadi jelek. Lalu Hogarth memeriksanya ke atas genteng dan Hogarth melihat antenanya rusak. Hogarth juga melihat ke sekeliling halamannya dan halamannya pun juga rusak. Seperti ada sesuatu yang merusak antenanya sama halamannya. Lalu Hogarth memeriksanya karena dia pikir itu serangan dari luar angkasa. Singkat cerita, Hogarth pun sampai di tempat pembangkit listrik. Lalu tiba-tiba ada sebuah robot raksasa di belakangnya Hogarth. Dan langsung robot itu memakan tiang pembangkit listrik itu. Ketika robot itu memegang pembangkit listriknya, tiba-tiba robot itu pun tersetrum dan harus terjerat dengan kabel-kabel di sana. Lalu ketika Hogarth berlari, Hogarth kembali lagi dan langsung menolong robot itu dan mematikan listriknya itu dan tiba-tiba robot itu pun pingsan. Ketika Hogarth memeriksa robot itu, tiba-tiba robot itu bangun dan Hogarth pun berlari dan bertemu ibunya di jalan. Walaupun Hogarth menceritakan semuanya namun ibunya tidak mempercayainya. Lalu seorang agen pemerintahan dipanggil untuk memeriksa pembangkit listrik itu dan agen itu bernama Ken Mansi. Singkat cerita, Hogarth pun kembali ke hutan itu, sambil membawa serpihan logam dengan niat ingin bertemu robot itu, dan ingin memotretnya. Sekian lama menunggu Hogarth pun sampai ketiduran, dan pas ia bangun, tiba-tiba Hogarth dikagetkan dengan robot itu yang tiba-tiba ada di belakangnya. Sambil ketakutan, Hogarth pun langsung berlari. Pas Hogarth terjatuh, robot itu langsung mendekatinya, dan ternyata robot itu masih ingat bahwa yang menyelamatkannya adalah Hogarth. Dan robot itu pun selalu mengikuti Hogarth dan disinilah awal mereka berteman. Dan terpaksa Hogarth pun membawa robot itu ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi karena takut dimarahi ibunya. Dan robot itu pun ditempatkan di sebuah gudang besar di samping rumahnya Hogarth. Scene pun berganti ke seorang agen pemerintahan yang bernama Ken Mansley yang sedang meminjam telepon di rumahnya Hogarth. Namun ketika ia pulang dan menyadari bahwa pistol mainan temannya itu pada waktu di pembangkit listrik itu bertuliskan nama Hogarth dan ibunya. Lalu ia kembali ke rumah Hogarth dan disinilah awal mula Mansley mencurigai Hogarth. Singkat cerita, robot itu pun lapar dan Hogarth bersama robotnya itu mencari makanan buat robotnya. Lalu Hogarth menemukan sebuah tempat rongsokan dan ternyata tempat rongsokan itu milik Dan. Namun ketika Dan mengetahui ada robot itu di tempatnya, Dan pun langsung ketakutan. Lalu Hogarth pun menenangkannya dan Hogarth membujuk Dan supaya robotnya bisa tinggal di tempatnya, namun Din menolaknya. Hogarth yang terus membujuk dan Dan pun mengizinkannya tinggal di tempatnya tapi cuma semalaman. Scene pun berganti ke pagi hari. Hogarth yang terbangun dikagetkan dengan datangnya Mansley ke rumahnya dan terus mengawasi Hogarth sambil menanyakan tentang sebuah robot itu. Hogarth yang kesal dan pusing kepada Mansley lalu Hogarth pun pergi meninggalkannya.
Mansley yang penasaran sama robot itu, Mansley pun terus berjuang mencari bukti-bukti tentang robot itu. Shin pun berganti ke Hogarth yang sedang berenang di sebuah danau bersama Dan dan robotnya. Lalu ketika robotnya ikut berenang, dan ketika robotnya loncat ke air, seketika airnya pun langsung surut. Singkat cerita, malam pun tiba. Robot yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi buruk. Dan mimpinya itu tersambung ke sebuah TV di rumahnya Den. Lalu scene berganti ke siang hari. Hogarth yang sedang bermain tembak-tembakan dengan robot itu dan bereaksi dan menembakkan laser ke arah Hogarth namun tidak mengenainya. Dan yang mengetahui lalu memarahi robot itu karena hampir membunuh Hogarth. Dan robot itu pun menyesalinya dan langsung pergi. Singkat cerita, robot itu sedang ada di sebuah kota dan ia sedang menyelamatkan anak yang terjatuh dari gedung. Mansley yang melihatnya langsung menyuruh pasukan tentara menyerang robot itu, dan robot itu pun berlari bersama Hogarth berusaha menghindari serangannya itu. Lalu ketika robot itu terbang, tiba-tiba dia bertabrakan dengan pesawat tempur sehingga robot itu pun terjatuh bersama Hogarth. Hogarth yang pingsan sehingga membuat robot itu marah dan berganti mode ke mode pembunuh dan langsung menyerang balik tentara itu sehingga tentara itu pun kewalahan menahannya. Lalu Mansley menyuruh jenderal itu meluncurkan bom atom ke kota itu. Namun jenderal menolaknya karena bisa membunuh semuanya. Mansley yang benci sama robot itu langsung menyuruh meluncurkan bom atom itu dan bom atom itu pun diluncurkan. Ketika rudal bom atom itu mengarah ke kota, kemudian robot itu mengorbankan dirinya dan lalu terbang menabrakkan dirinya dengan rudal itu. Dan rudal bom itu pun meledak bersamaan dengan robotnya itu. Singkat cerita, warga pun membuatkan patung robot itu karena telah menyelamatkan kotanya. Di akhir film, robot itu masih hidup dan sedang memperbaiki dirinya. Dan bagian badan yang terpisah pun mulai berdatangan. Dan film pun berakhir.